Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan, sehingga kita pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ayat fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang rukun wudu. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dzurriyyah, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atas karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. 4 rukun yang keempat menyapu kepala. Rukun wudu yang keempat menyapu kepala. Salah satu rukun wudu ialah menyapu kepala, sekalipun sedikit, atau menyapu rambut yang ada di batas kepala, atau menyapu rambut yang ada di batas kepala, sekalipun sehelai atau sebagian rambut dengan cara yang dinamakan menyapu. Baik disapu dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Diperbolehkan membasuh sebagian pengganti menyapu. Diperbolehkan membasuh sebagai pengganti menyapu, sekalipun terpisah, sekalipun berlapis, asal saja air dapat sampai ke kepala.
Jadi dibolehkan membasuh tadi, ya, sebagai pengganti menyapu. Arti membasuh itu kan banyunya mengalir di atas kepala, itu menyapu, basuh marahnya. Kalau menyapu itu asal basah tangan kebuakan menyapu marahnya. Kalau membasuh banyunya dibak di tangan, ya ke kepala, bisa juga. Boleh ya, diperbolehkan. Karena yang dimaksud dengan menyapu ialah menyampaikan air ke kepala, dan yang dimaksudkan pada rambut yang dalam batas kepala ialah rambut yang tumbuh tidak keluar dari batas kepala dengan ditarik ke bawah dan tidak diukur ke bagian lain, maka tidak memadai menyapu rambut yang bukan pada batas kepala, yang tumbuh di luar dari batas kepala dengan ditarik ke bawah. Umpamanya rambut ubun-ubun yang terurai sampai ke muka hingga karena panjangnya melampaui dari batas kepala dengan ditarik ke arah muka. Jadi misalnya menyapu itu tadi, rambutnya panjang, hati-hati ya, hati-hati jangan sampai rambut tadi keluar dari batas kepala. Kalau misalnya panjang rambut, nah kayak beginian panjang sampai ke bawah, lalu menyapu di sini aja, kada bisa ya, kada bisa. Karena yang disapu nih, yang rukunnya itu menyapu kepala, bukan rambut. Jadi menyapu kepala itu ya termasuk juga rambut, cuma jangan sampai rambut tadi keluar pada batas kepala. Amun keluar pada batas kepala, nah kada memadai, jadi kada memadai, kada cukup. Cukuplah menyapu pohonnya atau pertengahannya dalam batas kepala saja. Pertengahannya dalam batas kepala saja. Dan tidak cukup menyapu ujung yang keluar dari batas kepala. Dan sekalipun jika tidak keluar dari batas kepala karena ditarik ke pihak yang lain dari muka. Jadi hati-hati menyapu rambut ini, jangan rambut yang disapu tadi keluar pada batas kepala itu pada cukup dari sana. Jadi rambut tadi harus apabila ditarik kepada keluar pada batas kepala. Ya, karena yang rukunnya itu adalah menyapu kepala, bukan menyapu rambut. Cuma termasuk rambutnya tadi sama. Adapun dalil yang menetapkan tentang cukup menyapu sebagian kepala ialah firman Allah yang berbunyi,
wamsahu biru'usikum, artinya dan sapulah akan kepala kamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Huruf ba dalam ayat dapat diartikan dengan sebagian biru. Jadi huruf ba itu diartikan sebagian, sehingga terjemahnya sapulah akan sebagian dari kepala kamu. Jadi bisa sebagian, bisa bisa sebuah, bisa maka kata sebagian atau waktu itu mencakup arti sedikit dan banyak, dan perbuatan Nabi SAW menunjukkan memadai menyapu sebagian dari kepala, karena Nabi SAW cukup menyapu ubun-ubun dikala menyapu kepala. Ubun-ubun itu Nabi ya pernah juga sidin berwudu, nanti sapu sidin cuma ubun-ubun, berarti ubun sini aja berarti kan. Nah, artinya itu menandakan bahwa menyapu sebagian tadi, menyapu kepala tadi bisa sebagian, bisa keseluruhan. Nah, maka perbuatan Nabi inilah yang menunjukkan tidak wajib menyapu seluruh kepala, sebagaimana yang ditetapkan dalam mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Maliki ini wajib sebagian kepala, wajib diwajibkan sidin ya. Nah, kalau Syafi'i cukup sebagian, sedikit kita asal ada, dan tidak wajib menyapu seperempat kepala seperti yang ditetapkan dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau Hanafi lain lagi adalah seperempat, jadi kepalanya bagi empat yang seperempat. Kalau Maliki tadi sebagian. Ya, kalau mazhab Syafi'i sebagian, sedikit ya asal ada. Karena katanya ubun-ubun itu ukurannya adalah seperempat kepala. Ubun-ubun biasanya seperempat kepala. Daun telinga bukan termasuk bagian kepala. Daun telinga bukan termasuk bagian kepala. Tidak pula memadai hanya menyapu daun telinga sebagai pengganti menyapu kepala. Berbeda dengan bayat, ialah yang di atas yang mengelilingi belakang daun telinga, itu termasuk kepala, maka memadai menyapunya. Dan juga menyapu tulang kepala apabila tulang itu timbul karena luka atau kulitnya koyak. Kalau seorang mencukur rambutnya sesudah menyapunya, maka tidak wajib mengulang sapuannya. Nah, kemudian rukun yang kelima, membasuh kaki. Rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Karena firman Allah yang berbunyi, wa arjulakum ilal ka'bain.
Al-Maidah ayat 4, yang artinya basuhlah kaki kamu sampai dengan dua mata kaki. Basuhlah kaki kamu sampai dengan dua mata kaki. Kalau seseorang tidak memiliki mata kaki, hendaklah diperkirakan letak mata kakinya dengan memperhatikan letak mata kaki orang yang biasa. Berbeda jika mempunyai mata kaki yang mata kakinya terletak di tempat yang bukan tempat biasa, seperti mata kakinya berdampingan dengan lutut misalnya, maka mata kaki itu dianggap sebagai mata kaki yang wajib dibasuh. Bandingannya seperti kepala zakar yang lelaki yang tidak pada tempatnya yang biasa. Inilah yang digandaki oleh para fuqaha, orang ahli fikih, dengan secara umum. Sebagian ulama mengatakan tidak dianggap sebagai mata kaki yang seperti itu, hanya yang dianggap mata kaki yang biasa juga. Kalau kakinya putus di bawah mata kaki, maka wajiblah membasuh bagian yang masih tertinggal. Dan kalau putus di atas mata kaki, tidaklah wajib membasuhnya. Yang tinggal hanya sunat saja, seperti perintah membasuh tangan yang buntung. Kamu sudah pada dalamnya maaf kakinya, ya Pak, kenapa dibasuh? Terus saya ya Pak, ada ya, hanya sebelah aja, kita sebelah ya, dibasuh. Ya, ada lagi semua. Wajib membasuh semua yang ada pada tempat yang wajib dibasuh. Kaki yang seperti bulu, wajib membasuh semua yang ada pada tempat yang wajib dibasuh. Kaki seperti bulu, daging yang tumbuh, tempat duri yang tidak sampai masuk ke dalam daging, lubang yang ada di kaki, celah-celah kulit yang pecah, dan wajib menghilangkan apa yang ada di kulit dan di dalam lubang tadi, seperti lilin. Kalau yang ada lilin bersih itu, obat atau lainnya dari segala macam yang dapat menghalangi air sampai ke kulit, seperti perintah membasuh tangan juga. Diwajibkan membasuh kaki bagi orang yang tidak memakai sepatu khuf, ya. Diwajibkan membasuh kaki bagi orang yang tidak memakai sepatu atau khuf. Orang yang memakai khuf tidaklah wajib membasuh kaki, hanya yang wajib baginya memilih antara membasuh kaki dan menyapu di atas khuf, seperti yang diterangkan nanti. Ya, kalau yang pakai sepatu, ada belapasan sepatunya, ya, boleh sapu di atas sepatunya tadi. Tapi ini ada belapasan. Itu orang yang misalnya perjalanan musafir, ya kan, orang yang di musafir yang melakukan pelepasan sepatunya itu, aman dilepas saja kira-kira. Boleh menyapu di atas sepatunya aja. Kemudian rukun yang
keenam tertib. Rukun wudu yang keenam ialah tertib. Yang dimaksudkan dengan tertib ialah mengatur semua rukun wudu yang 4 seperti yang tersebut dalam ayat Al-Quran yang dikemukakan dahulu. Artinya jangan sampai terbolak-balik. Wajib mendahulukan membasuh muka yang berbarengan dengan niat, baru membasuh tangan, baru menyapu kepala, dan baru membasuh kedua kaki. Ya, itu tadi banyak yang ada membasuh tangan, menyapu muka, membasuh tangan baru misalnya, ada membasuh muka, berarti kan terbalik, terdahulu angka 2, angka 3 ya. Jika berbeda dari urutan tersebut, maka wudunya tidak sah. Jika berbeda dari urutan yang tersebut, maka wudunya tidak sah. Namun pada dasar ini berarti wudunya ada sah. Dalil yang mewajibkan tertib dalam wudu ialah dari perbuatan Nabi Sallam yang menganjurkan wudu, ya, yang menganjurkan wudu. Dan Nabi Sallam tidak mengajarkan wudu melainkan sesuai dengan urutan yang disebutkan ayat. Kalau seandainya tidak diwajibkan tertib, niscaya pernah Nabi Sallam melakukan wudu tanpa tertib. Dan lagi Nabi bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Artinya mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Jadi urutan ya, muka, tangan, kepala, kaki. Apa saja yang menyapu telinga, coba di sini. Jawab, ada yang menyapu telinga? Ada. Nah, berarti menyapu telinga itu sunat ya. Karena termasuk rukun. Apa aja itu? Ada termasuk rukun telinga, ada termasuk rukun. Jadi sunat saja. Telinga kada termasuk rukun. Kenapa dia dibasuh pada itu? Karena dapat pahala sunat. Karenanya hukumnya sunat ya. Jadi harus dibasuh juga. Ya kan? Nah, itu. Jadi membasuh telinga tadi hukumnya hanya sunnah. Tidak diragukan bahwa yang dimulai oleh Allah dalam ayat wudu itu menurut membasuh muka, kemudian tangan dan seterusnya sampai akhir wudu. Ya. Jika ditanya orang mengapa hadis di atas dapat dijadikan dalil sebagai dalil tertib, padahal hadis itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang ibadah sa'i. Dikala ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, dari mana mulainya sa'i, ya, apakah dari Safa atau dari Marwah? Rasulullah SAW menjawab, dimulai dari apa yang dimulaikan Allah, yang firman Allah yang berbunyi inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Artinya sesungguhnya Safa dan Marwah dari syair atau tanda-tanda agama Allah. Nah, baiklah sampai di sini dulu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan sekiranya ada manfaatnya dan Rasulullah mengampuni segala dosa-dosa kita, usaha kita, guru-guru kita, dan muslim dan muslimat. Mudah-mudahan Rasulullah mengampuni
dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.